Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Berbicara tentang puasa, apa sebenarnya makna puasa, rukun dan syaratnya secara syar'i? Puasa dalam bahasa Arab bisa disebut dengan as-shaum atau as-syiyam. Sedangkan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghaji dalam kitabnya Syarah Fathul Qarib Mujib pada halaman 60 mengatakan, as-syiyamu was-shaumu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsaku. Yang artinya kata as-syiyam atau as-shaum adalah dua kata yang sama, maknanya adalah menahan. Menahan dari apa? Wa syar'an imsakun an muftirin. Secara syara, puasa adalah menahan dari yang membatalkan seperti makan, minum, dan berhubungan intim di siang hari di bulan Ramadan. Dan juga dianjurkan untuk menahan diri dari perkataan yang kotor atau perbuatan yang tidak senonoh. Biniyatin mahsusatin jami'an naharin qabilin lisaumi, dengan niat yang khusus sepanjang hari yang tersedia untuk berpuasa, mulai dari terbit fajar sodik hingga terbenam matahari. Min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin, yaitu orang muslim yang berakal dan suci dari haid dan nifas bagi seorang muslim perempuan. Jika dipahami secara seksama, maka definisi ini ternyata sudah mencakup rukun-rukun puasa. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian apa saja syarat-syarat wajib puasa itu? Syekh Ibnu Qasim Al-Ghaji mengatakan pada halaman yang sama, wa syaraitu wujubi syiyam salasatu asya'a wa fi ba'di nusahi arba'atu asya'a. Dan syarat-syarat wajib puasa itu ada 3 perkara, dan dalam penjelasan kitab yang lain ada 4 perkara. Lalu apa saja yang 4 perkara itu? Al-Islamu, pertama Islam. Jika ada orang non-muslim puasa Ramadan, maka hukumnya tidak sah. Karena dewasa ini ada orang non-muslim puasa bulan Ramadan demi membuat konten agar viral di media sosial, yang demikian itu maka hukumnya tidak sah. Kemudian yang kedua, wal bulugh, balik. Jika ada orang Islam berpuasa kemudian belum balik, maka puasanya dinilai sebagai amal kebaikan baginya dan sebagai latihan puasa untuk persiapan di masa baliknya. Kemudian yang ketiga, wal aklu, berakal. Jika ada orang Islam yang berpuasa kemudian di tengah-tengah puasanya terserang penyakit ayan atau mendadak gila, maka puasanya menjadi batal. Kemudian yang keempat, wal qudratu ala syiyami, mampu berpuasa. Jika ada orang Islam balik dan berakal tapi usianya telah senja dan fisiknya terlihat lemah, maka yang demikian itu boleh tidak berpuasa dan diganti dengan membayar fidyah. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Dari penjelasan tersebut, jika kita telah faham dengan syarat-syarat wajib puasa dan kita termasuk orang-orang yang telah memenuhi syarat wajibnya puasa tetapi kita tidak berpuasa, maka kita telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari di bulan Ramadan. Ditambah lagi, jika kita dengan sengaja merokok di jalan, makan di pinggir jalan di warung nasi, dan di hatinya terbesit bahwa puasa itu tidak wajib baginya, maka kata Syekh Abu Bakar dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 386 berkata, fayakfuru jahidu wujubihi, maka dia kafir karena telah mengingkari wajibnya puasa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan itu, jika kita punya keluarga, saudara, tetangga, atau saudara seagama melakukan perbuatan tersebut, maka nasihatilah dia agar mereka kembali ke jalan Allah yang Allah ridhoi. Jangan biarkan mereka tersesat ke jalan yang lebih jauh. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian, mengapa puasa diwajibkan untuk umat Islam? Pertama, ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jika dipahami ayat ini dengan seksama,
maka diwajibkannya berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Mengapa puasa bisa menjadikan manusia menjadi bertakwa? Karena dalam pengamalan puasa, tanpa disadari, dia telah mentaati perintah Allah dengan menjalankan puasa. Kemudian dia juga telah menjauhi larangan Allah dengan tidak makan dan minum, dan tidak berhubungan intim di siang hari di bulan Ramadan. Atas dasar itu, maka puasa merupakan bentuk nyata dari makna takwa itu sendiri, yaitu imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, yang artinya mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kedua, mengapa puasa diwajibkan untuk umat Islam? Ternyata secara medis, puasa merupakan sebuah kebutuhan bagi tubuh manusia sebagai penetralisir organ tubuh di dalam perut kita. Ibarat kendaraan, dia harus ganti oli setiap bulan, ganti kampas rem setiap bulan, mengencangkan rantai atau membersihkan kampas rem setiap bulan. Jika itu tidak dilakukan, maka yang terjadi di bulan berikutnya akan ada keluhan-keluhan kerusakan. Begitu juga dengan perut kita. Selama 11 bulan dia bekerja, dari pagi sampai malam, tidak berhenti-henti. Jika perut kita bisa bicara, wahai manusia, aku lelah, aku ingin istirahat. Karena perut kita tidak bisa bicara, dengan diwajibkannya berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, maka keluhan perut itu terjawab dan menjadi lebih sehat dan seimbang. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Lalu apa bukti puasa dapat menjadi penetralisir dan menyehatkan tubuh kita? Sebagai bukti penelitiannya, dikutip dari CNN Indonesia mengatakan, seorang penulis studi Dudley Laming dari University of Wisconsin, Amerika Serikat, mengatakan kepada AFP bahwa para ilmuwan telah mengetahui selama sekitar 1 abad bahwa membatasi kalori atau berpuasa bisa memperpanjang usia. Dalam hal ini, penelitian terhadap 2 hewan tikus yang dipuasakan dan yang tidak dipuasakan, dan ternyata tikus yang dipuasakan hidupnya lebih lama dari tikus yang tidak dipuasakan. Dari penelitian tersebut dapat diambil hikmahnya bahwa orang yang mengurangi kalori seperti yang dilakukan saat berpuasa disebut dapat meningkatkan kesehatan daripada orang yang mengurangi porsi makan saja seperti orang yang tidak berpuasa. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki penyakit mah atau lambung di bulan Ramadan, jangan takut untuk berpuasa. Lapar dan dahaga yang akan kita hadapi saat berpuasa tidak akan membawa kematian kepadanya. Justru akan membantu penyembuhan secara berkala. Dan bagi orang yang sedang bekerja berat, seperti kuli panggul, tukang bangunan dan sebagainya, jangan menyerah untuk berpuasa. Karena pada hakikatnya, kuat atau tidaknya puasa kita tergantung keimanan yang dimiliki dan niat yang tegak. Karena sesungguhnya, innama likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya segala perkara atau pekerjaan tergantung kepada niatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Marilah kita muliakan bulan Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir dan bersedekah. Karena amalan di bulan Ramadan semua dilipat gandakan dari 10 hingga 700 kali lipat pahala kebaikan. Kata Nabi, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin illa siyamu wa ana ajajibih. Yang artinya setiap kebaikan dibalas 10 kebaikan sampai dengan 700 kali lipat terkecuali puasa, dan hanya Allah yang membalas pahala puasa itu. Masih banyak kemuliaan dan keagungan bulan suci Ramadan yang perlu kita indahkan sepanjang Ramadan. Semoga kita termasuk di antara golongan orang-orang yang bertakwa sebagaimana tergambar dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Demikian penjelasan tentang puasa, rukun-rukun dan syarat-syarat wajib puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.